Kita di sini diantar oleh Kartini masa kini untuk terbang menuju ke Padang, Sumatera Barat untuk kunjungan kerja. Bagaimana kita bisa memastikan protokol kesehatan di destinasi wisata diperlakukan dengan ketat dan disiplin. Oke, let's go, bye-bye. Kita pengen dengar nih gimana masukannya. Kalau sebelum pandemi kan tiket pesawat mahal kan, jadi agak berat orang-orang dari ke sini, ongkos mahal. Terus nanti belanjaannya kan bayar lagi. Ongkosnya ya, ongkos bagasinya. Bagasinya bayar lagi. Okay. Jadi kalau orang yang udah pernah ke sini, kita bisa lewat online aja atau WA. Iya, karena kalau saya lihat mungkin salah satu solusinya yang subsidi ongkir itu kali, ongkos kirim. Ya, yang di pesawat itu kan mahal. Iya, untuk wisatawan yang mau bawa pulang kan. Iya. Jadi kalau ada program kayak promo, voucher, terus ada subsidi ongkos kirim itu akan membantu sekali ya. Baik. Mulainya dari tiket pesawat mahal, Ya. terus dilanjutkan dengan corona. Tambahan bagasi ini terus corona ya. Iya, corona. Kalau dibandingin sama sebelumnya berapa persen turunnya? Ada 75%. Oh, 75%. Paling kami di sini paling 1 minggu tuh ada tamu 1 kali. Biasanya kan tiap hari, dari pagi sampai sore. Dan itu selalu kerjasamanya sama travel. Iya, sama travel. Nah, ini yang lagi kita mau sikapi setelah pandemi ini. Kita akan mencoba merancang satu skema pola perjalanan travel pattern supaya hidup ekonomi kreatif ini hidup ya. Kalau ke Sumbar kalau enggak ke Pandai Sike berarti belum. Oh, harus ke Pandai Sike. Ini adalah tren pariwisata terbaru, yaitu pariwisata berbasis nature and culture, alam dan kebudayaan kita, kearifan. Jadi ada 244 desa wisata yang kami amanai untuk mendampingi sampai menjadi desa mandiri, dan salah satunya tentunya kita ingin desa wisata Suku Gadang ini bisa menjadi pandemic winner, bisa menjadi pemenang pandemi. Kita lagi menggagas satu travel pattern yang baru di Sumatera Barat, sehingga nanti setelah pandemi Sumatera Barat bisa mengembangkan potensinya dan berbasis desa wisata. Sukses untuk kita semua, desa wisata Ranca Mana. Yang dulunya Danau itu adalah objek wisata yang banyak digemari oleh turis-turis asing, oleh bule-bule, tapi semenjak keramba ini mengganggu ekosistem, mengganggu airnya udah mulai agak kotor, jadi nggak ada lagi wisatawan yang datang ke sini. Jadi rencana kita sekarang kita akan kembangkan lagi, dan insya Allah seperti yang Pak ini sampaikan kepada Bang Sandi, kita planning kita adalah membuat kereta gantung atau kabel kar dari sini sampai ke Danau Meninjau. Ini adalah destinasi unggulan yang berbasis keindahan alam dan juga berbasis keberlanjutan lingkungan. Jadi kami sangat mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Agam. Salah satunya tadi rencana membangun cable car dan juga pengembangan destinasi lainnya. Dan kalau kita bicara, Agam ini adalah salah satu kabupaten dengan potensi terbanyak karena ada laut, ada gunung, ada danau, dan juga ada terusan, ada sungai, dan juga ada air terjun dan lembah juga ya, ada nara ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi apresiasi yang tinggi. Jadi kita menyiapkan diri dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Secara tegas kita nyatakan bahwa pariwisata adalah bagian dari solusi,
dan mudah-mudahan kita akan segera bangkit dan memulihkan ekonomi kita. Selamat datang di Tanah Datar. Di hadapan kita ini adalah kamar Bundokan Juang. Oh, kampung. Jadi terpisah Rajo sama Bundokan Juang. Suri. Nah, berarti ibunya Raja ya. Bundokan Juang tempat rehat, tempat tidur, dan tirainya berwarna kuning. Tirainya warna kuning. Kuning ini melambangkan seperti emas, Pak. Mas ya. Valuable dan precious. Yang belum menikah itu di lantai 2. Oke, naik ke atas. Jadi ditempatkanlah di lantai 2 perempuan yang belum menikah itu. Kalau anak laki-laki Di surau, Pak. di surau Mulai beranjak balik dia tidurnya di surau. untuk belajar Al-Quran juga. Belajar Al-Quran, belajar adat. Pada intinya kami sangat mendukung rencana dan kami secara konkret langsung mengeksekusi untuk DAK tahun ini yang tadi sudah disampaikan, kami siapkan, dan langsung juga kita hadiahkan satu event berskala nasional yang sudah termasuk di Karisma Event Nusantara, yaitu event yang akan diadakan bulan apa itu ya? Juli ya, Insya Allah. Jadi pasti kembali karena itu eventnya berjudul Festival Pesona Minangkabau. Nah, saya juga mungkin nanti berdiskusi dengan Pak Andre, dengan Pak Gubernur, dan Pak Wagub, adalah kita mulai menciptakan satu konsep karena sumber daya kita sangat terbatas. Kita harus mampu memfokuskan ke beberapa ikon-ikon yang ada di Sumatera Barat. Dan menurut saya di setiap kabupaten kota harus punya satu minimal. Dan kalau di Tanah Datar, inilah menurut saya sebagai ikon. Jika ada satu yang bisa dikunjungi di Tanah Datar, maka kunjungilah Istana Basa Kaburyu. Berapa tahun menjadi operator ini, Pak? Lebih kurang 20 tahun. Pak Fauzi Azim ya? Iya. Dan sudah di train berarti ke pembuatan Jerman kan ini? Ya, Jerman. Jadi mereka rutin masih ada perusahaannya? Perusahaannya masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Jadi masih rutin untuk merawat ini atau sudah bisa Pak Fauzi sendiri sekarang? Alhamdulillah kita sudah diberi kepercayaan. Jadi udah bisa kita merawat di sini. Oh, oke. Jadi tidak perlu lagi ke Jerman sekarang? Nggak perlu lagi. Daya tarik dari kota Bukit Tinggi ini karena dikelilingi perbukitan dan ngarai ya, lembah-lembah. Cantik sekali. Harus ke Bukit Tinggi. Belum ke Sumatera kalau belum ke Bukit Tinggi. Sini nanti turun tangga sampai di sini, habis tangga udah flat. Untuk suhu udara di dalam fluktuatif, semakin kita ke bawah udara semakin sejuk, bahkan bisa sampai 18 derajat tanpa AC. Jadi ketinggian lubang Jepang dari permukaan tanah kalau kita sampai di dasar itu ada 40 meter. Ini dari HPI ini mitra kita di pariwisata dan ekonomi kreatif, dan tentunya teman-teman HPI harus meningkatkan kemampuannya untuk storytelling. Tadi luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat siapa nih? Yudi, Pak. Yudi. Hari ini saya melihat salah satu program unggulan di Sumatera Barat, yaitu Geopark, yang tadi kita mulai di Jam Gadang, yang tentunya secara fenomenal menjadi ikon dari kota Bukit Tinggi. Ada beberapa proposal yang telah kami sampaikan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan beberapa objek pariwisata kota Bukit Tinggi yang tadinya hanya mampu menjadi generator kota sampai sekian jam. Kami ingin memaksimalkan beberapa objek ini supaya nanti perekonomian masyarakat kota Bukit Tinggi ini mampu bertahan sampai jam 12 malam, Pak Menteri.
yang menurut saya yang bisa kita kerjakan adalah membangkitkan, memulihkan ekonomi Bukit Tinggi. 1 tahun sudah dalam keadaan yang memprihatinkan. Nah, saya langsung di sini membawa beberapa rekan-rekan dari Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif. Itu saya sudah perintahkan agar beberapa produk-produk ekonomi kreatif bisa ditingkatkan dan kita bisa kemas sebagai bagian daripada kita mewujudkan Sumatera Barat ini sebagai gastronomi capitalnya Indonesia. Dengan pemukulan gendang tambol oleh Bapak Menteri Pariwisata, berkenan sudah mendampingi Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Bupati Sulawesi Selatan, Bapak Alwi Rosyadi, Bapak Haji Dasulawati, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Berkenan kami persilakan pendapat dengan hadirin yang berbahagia dan saksikan bersama pelaksanaan kegiatan gendang tambol Kamza pelaksanaan kegiatan pariwisata halal di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat segera diserahkan. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Semoga Kabupaten Nusantara semakin dikenal oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri dengan berbagai daya wisata yang sempurna, berbagai wacana dan wisata yang tidak, serta adanya tinggal yang selalu diperlukan. Kita bersama luar biasa, para menteri dan Kabupaten Pesisir Selatan juga semakin berjaya dan selalu lancar. Ya, saya persilakan hadirin undangan berbahagia demikian seluruh acara hubungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Yang saya hormati juga hadir di sini Ketua DPRD dari Kabupaten Taso, Ermizan SPD, hadir Pak Ketua DPRD. Juga hadir di sini tentunya staf ahli Menteri Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf Pak Dadang yang lagi putar otak bagaimana kita bisa konkret untuk Taso, terutama kawasan Kek, Bukit Ameh dan Kek yang kita ingin dorong. Juga ada Pak Oni Multian, Direktur Pengembangan Destinasi. Dulu ini 11-12 sama Pak Kadis nih. Kadis Pariwisata Provinsi, terima kasih. Saya tadi malam, satu malam lihat muka Bapak di TV, Pak. Karena rupanya di Tuntrum itu acara kita kemarin diputar-putar terus, Pak. Jadi menarik sekali, terima kasih Pak menemani tidur saya dari malam. Juga ada Forkompimda Kabupaten Pesisir Selatan, terima kasih kehadirannya dari semua unsur. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, Pak.